kencang amat anginnya ini. Apa? Saya aja yang dokumen. Kami persilakan pada tamu undangan yang sudah hadir untuk sama-sama kita duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Jangan adu jaga ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara kita dalam rangka silaturahmi dan tasyakuran pengurus DPC Pondok Melati Jajakan Nusantara, sedikit kita akan melaksanakan cooling system dalam rangka terselenggaranya Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan oleh Polsek Pondok Gede, ya insya Allah nanti akan langsung disampaikan oleh Kanit Bimas Polsek Pondok Gede kepada Bapak Yanutri. Kami persilakan. Gitu ya. Kayak tambah tinggi deh. Ya. Saya di bawah aja ya, Pak. Saya tambah tinggi saya jadi ini nih. Mohon izin, Pak Haji. Iya. Jadi tambah tinggi kayak enak. Mohon maaf teman-teman ya. Ya. Pak Haji, izin. Pak RW mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk berjumpa kembali dalam acara kegiatan silaturahim dan tasyakuran pengurus DPC Jajakan Nusantara Kecamatan Pondok Melati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Jajaka wilayah Kecamatan Pondok Melati, orang tua kami, kemudian Pak RW, dan rekan-rekan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izin saya berdiri di sini, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yanu Trianto, pangkat Ibtu, yang alhamdulillah sudah 1,5 tahun ini kami diamanahkan untuk sebagai Kepala Unit Fungsi Binmas di Polsek Pondok Gede. Mohon izin mungkin barangkali untuk Pondok Melati akan segera memiliki polsek sendiri, ya, karena masih dalam proses. Untuk sampai saat ini Pondok Melati masih bergabung di Polsek Pondok Gede. Ya, kita doakan bersama ke depannya mudah-mudahan disegerakan Polsek Pondok Melati segera terbangun, ya, karena kita juga patut berterima kasih juga sama abang saya, kakak saya, Pak Mintra, yang sudah mengusahakan untuk lokasi berdirinya calon Polsek Pondok Melati yang nantinya ada di sebelah
kiri, sebelah kiri ya Pak Pita ya, sebelah kiri dari kantor Kecamatan Pondok Melati. Insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin akan segera dibangun. Nama saya Yan Nutrianto, sudah saya perkenalkan tadi. Status saya sudah menikah, alhamdulillah anak saya 2. Saya saat ini bertempat tinggal di Jatiwaringin Pak, RW 1, atau tepatnya di perumahan Raya Housing atau Molek. Ya, orang biasanya menyebutnya Molek. Untuk tadi saya perkenalan dengan orang tua saya. Kalau ditanya asli, jujur saya orang tua saya Jawa. Namun saya sendiri lahir dan besar di daerah Kemayoran. Jadi Jakarta. Tapi kalau dibilang Betawi ya alhamdulillah. Kalau dibilang keturunan Jawa memang iya, saya nggak bisa menghilangi. Itu aja. Terima kasih untuk waktu. Dalam hal ini kami dari Polsek Pondok Gede membawa pesan dari pimpinan, yaitu untuk mengadakan kegiatan calling system dalam rangka terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Saya yakin rekan-rekan saat ini yang hadir di sini sudah mengetahui bahwa di tanggal 14 Februari nanti akan diadakan pesta rakyat. Pesta rakyat untuk menentukan siapa bakal calon yang memimpin negara ini. Untuk itu, apapun warnanya, apapun bentuk logonya, apapun motonya, kita berharap semua teman-teman selaku jaga kampung untuk selalu membuat situasinya tidak panas, ya. Karena di sini sebutannya calling system, yaitu untuk mendinginkan suasana. Untuk mendinginkan suasana yang mungkin saat ini teman-teman sedang rasakan, ya. Beberapa rekan-rekan kita yang sedang mencoba untuk menjadi calon-calon wakil rakyat. Ya, silakan, mungkin ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang mencoba menjadi calon wakil rakyat. Silakan Pak. Saya harapkan tidak ada penolakan, tidak ada yang dicegah, silakan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah putra-putra terbaik yang saat ini memberanikan diri untuk maju sebagai wakil-wakil rakyat. Ya. Kemudian selaku pembina dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Pondok Gede selalu mengingatkan kepada warga masyarakat. Saya yakin juga sudah disampaikan oleh rekan kami Pak Aibtu Mitra. Dalam hal ini mungkin barangkali yang sedang tren kejahatan online. Kejahatan online. Jadi beberapa masyarakat mengadukan permasalahan satu pinjaman online. Ya. Pinjaman online, karena dengan mudahnya persyaratan orang untuk meminjam uang, ya, jadi banyak warga masyarakat yang tergiur untuk meminjam uang secara online. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekanku, saudara-saudaraku, bapak ibu yang hadir di sini, mohon izin untuk tidak mudah tergiur pinjaman online, ya. Ataupun juga tidak mudah kena bujuk rayu meminjamkan kartu identitas KTP, ya, yang meminjam orang itu tapi menggunakan identitas kita, ya, otomatis dari pihak pinjol akan menagih kepada yang identitasnya dicatat di kantor pinjol. Untuk itu kami berharap meminta untuk tidak melakukan pinjaman online. Tapi apabila memang sudah pernah melakukan pinjaman online, namanya orang hutang yang masih harus bayar, ya, apapun bentuknya. Bukan begitu Pak Haji, ya? Ya. Apapun bentuknya, kalau memang sudah teman-teman melakukan
peminjaman, ya kami harap ya teman-teman dapat ya koordinasi komunikasi dengan yang memberikan pinjaman untuk bagaimana untuk mempermudah atau seperti apa ya. Tapi paling tidak kami dari Polsek Pondok Gede hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk tidak mudah terkena bujuk rayu pinjaman online. Ada online yang berikutnya, yaitu jual beli online. Belum lama ini mungkin terjadi jati rahayu ya Mas, yang orang beli barang datang truknya dulu atau kendaraannya dulu harus dibayar dulu ya. Jadi kita harus mengecek kembali, ternyata setelah uangnya ditransfer, begitu box dibuka ternyata kosong ya. Jadi kami harap juga Bapak Ibu yang hadir di sini apabila melakukan penjualan online ataupun pembelian online harus betul-betul lebih hati-hati kembali, karena sering terjadi mobil box datang bilangnya kata isinya minyak goreng ya kan, tidak boleh dibuka sebelum ditransfer. Kenyataannya begitu ditransfer dibuka isinya kosong. Dua-duanya menjadi korban, baik yang mentransfer maupun si supir box ini. Karena si supir box ini hanya ditelepon, Bapak ke sana disuruh apa? Dia juga nggak tahu. Katanya disuruh ngambil barang dari si terduga ini. Datang ke sana, ternyata di sana ditunggu oleh pembeli. Pembeli tidak boleh membuka box kecuali sudah mentransfer uang. Akhirnya ya yang ribut antara supir dengan yang si pembeli. Untuk itu kami mudah-mudahan tidak meminta, mudah-mudahan tidak terjadi kembali hal-hal demikian. Itu untuk pembelian barang, kemudian juga sepeda motor maupun mobil. Sama kurang lebih seperti itu. Saya misalnya jual mobil, saya pasang di Facebook atau saya pasang di Instagram. Ya, saya pasang di Instagram. Kemudian ada orang yang menghubungi saya. Pak Yanu, mobilnya mau dijual? Iya. Berapa Pak? Sekian rupiah. Kemudian orang itu meminta data-data saya, termasuk data-data kendaraan, baik foto mobil, STNK, BPKB, KTP saya. Ya. Kemudian setelah mereka mendapatkan identitas saya, diposting ulang dengan harga yang lebih murah. Saya menjual 10 rupiah. Setelah diposting ulang oleh orang yang tidak saya kenal, hanya mencapai 6 rupiah. Lebih murah mana Pak? 10 atau 6 rupiah? 6 rupiah. Nah, dari sana ada orang yang berkeinginan membeli kendaraan saya, tapi tidak lewat saya, tapi oleh pihak ketiga. Karena hanya cukup membayar 6 rupiah. Ya, oke Pak, nanti akan saya kirim orang saya untuk ngecek unitnya. Datanglah orang itu ke rumah saya, ya kan? Datanglah orang itu ke rumah saya, ketemu dengan saya pastikan dulu nih saya selaku pembeli, abang buka dengan harga berapa? Kalau begitu dia bilang 6 rupiah, itu sudah pasti penipuan. Ya, karena saya tidak menjual seharga 6 rupiah, saya jual dengan harga 10 rupiah. Untuk itu mungkin barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu, apabila memang ingin menjual sesuatu secara online, saya harapkan tidak hadir secara sendiri-sendiri. Tapi kalau memang bisa, minta ditemanin. Jadi terkadang memang mereka ini ada semacam hipnotis Pak. Jadi untuk mengelabui orang itu semacam ada ilmu gendamnya. Orang yang datang ke kita itu semacam entah atau bagaimana, akan seolah-olah kita seperti kerbau yang dicucuk hidungnya Pak. Apa kata dia kita ikut. Akhirnya apa? Mobil kita, kalau kita tidak melepas tidak jadi masalah. Yang kita khawatirkan orang yang di sana itu sudah mentransfer
tapi bukan atas nama rekening kami. Itu yang sering terjadi. Ya Pak ya, mohon izin. Jadi memang yang tren saat ini, untuk saat ini, yaitu masalah pinjaman online, penjualan online, dan satu lagi judi online, atau yang disebut juga dengan slot. Ya, jadi yang kita sebut juga dengan slot. 2 minggu yang lalu Polsek Pondok Gede mengamankan seorang laki-laki, ya, dia menjadi pelaku pencurian rumah kosong. Setelah diinterogasi, dia sedang butuh dana untuk membayar judi online. Ya, jadi untuk membayar judi online. Jadi ini seperti mata rantai yang memang betul-betul sangat merugikan masyarakat. Ya, mungkin ada pertanyaan dari masyarakat atau dari abang-abang atau ibu-ibu, Pak Polisi, itu bisa nggak dicegah? Salah satu pencegahannya adalah seperti ini. Kami dari fungsi Bimas melakukan himbauan, ya, dan pencerahan kepada masyarakat untung dan ruginya rekan-rekan bermain judi online. Ya, ada untung dan ruginya bermain judi online. Saya rasa banyak ruginya Pak Haji ya, banyak ruginya, yakin ya, banyak ruginya. Hanya menang di awal-awal, setelah itu teman-teman akan dijadikan sapi perahan oleh pelaku-pelaku judi online ya. Karena apa? Kebanyakan server nih Pak, sebutannya server ya, server judi online itu atau operator judi online itu pusatnya di luar negeri Pak. Jadi pusatnya di luar negeri, bisa di beberapa negara ya. Jadi sehingga menyulitkan kami pihak kepolisian untuk mendeteksi apakah sedang ada di Indonesia atau di luar negeri. Namun demikian informasi yang kami terima dari beberapa rekan cybercrime yang di Polda Metro Jaya, biasanya ini bos-bos judi ini ada di negara-negara semacam Singapura, Malaysia, dan beberapa negara-negara Eropa. Sengaja mereka memang menghindar dari negara tujuan mereka seperti di Indonesia. Jadi tadi setelah kegiatan kampanye sudah, kegiatan Harkamtipmas sudah, tidak ada salahnya lagi kami mengajak lagi untuk teman-teman dalam kegiatan kampanye besok. Ya, jadi memang betul kampanye sudah dilaksanakan terhitung dari tanggal 22 Desember kemarin ya Pak ya, sampai dengan nanti hari ini terakhir ya Pak untuk kampanye tertutup. Jadi besok terhitung tanggal 21, 22 dan sampai tanggal 10 Februari akan diadakan kampanye terbuka. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk kembali lagi kepada jati diri bangsa Indonesia yang memiliki etika, adab, dan sopan santun. Walaupun semuanya sudah ada undang-undangnya, namun demikian tidak ada salahnya kami mengajak rekan-rekan mengedepankan lagi warisan daripada leluhur kita, yaitu adab, etika, dan sopan santun. Kenapa saya bicara demikian? Saya berharap kepada rekan-rekan nanti, namanya pesta rakyat ya Pak ya, silakan teman-teman yang hadir di sini mengikuti kegiatan pesta rakyat. Kami tidak ada hak untuk mencegah atau melarang rekan-rekan mengikuti pesta rakyat. Kami hanya berpesan, pada saat rekan-rekan menggunakan kendaraan sepeda motor, tolong untuk tidak menggunakan knalpot racing atau knalpot ya. Kami menyebutnya knalpot racing, tapi mungkin beberapa rekan-rekan menyebut itu sebagai knalpot bro. Jadi kenapa? Bagaimanapun juga ya, knalpot bising itu atau knalpot racing itu pastinya akan mengganggu ketentraman, akan mengganggu masyarakat yang semula tertib ya. Kemudian kalau hanya 1 atau 2 motor mungkin akan dimaklumin, tapi biasanya kalau dalam rangka kampanye ini itu mungkin akan ada beberapa motor yang berknalpot bising. Untuk itu kami mengajak kepada rekan-rekan untuk tidak menggunakan knalpot bising pada saat rekan-rekan berpesta.
ya, karena pesta ini cukup panjang, terhitung dari tanggal 21 besok sampai dengan tanggal 10 Februari. Jadi itu saja mungkin dari kami. Kami mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang salah datangnya dari kami. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.